Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Saya mahasiswa PPG Universitas Sanata Dharma Fitria Priyatun ingin melakukan praktek pengalaman kerja tahap kedua, siklus kedua di pertemuan kedua ini, materi tentang pemanfaatan energi alternatif. Mari. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Baik. Ya, baik. Di pagi ini alhamdulillah semua baik. Mungkin untuk mengawali pembelajaran kali ini silahkan Dafa dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Fadlan? Asaputra, apa keterangannya? Izin. Kemarin kita sudah bahas sedikitnya tentang sumber energi alternatif. Masih ada yang ingat apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Ada lagi selain itu? Sumber energi terbagi menjadi berapa? Berdasarkan pemakaian ada dua. Apa aja? Primer dan sekunder. Yang primer meliputi apa aja? Primer gas alam. Yang sekunder meliputi? Oke, itu ya. Jadi energi alternatif terbagi menjadi beberapa. Sudah dirasakan belum manfaat dari energi alternatif di kehidupan di rumah? Atau dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat dari energi alternatif yang kalian yang kalian alami, yang kalian manfaatkan. Nah, untuk pembelajaran tujuan kali ini ya, yaitu pemanfaatan, kalian bisa merasakan manfaat dari sumber energi alternatif, di mana pedomannya tetap sama dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? 6. Apa aja? Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Terus gotong royong. Kemudian apa lagi? Ya, sudah tadi bernalar kritis, inovatif, mandiri. Oke, tetap ya berpatokan kepada 6 profil pelajar Pancasila. Manfaatnya sudah tahu kan? Apa yang kalian rasakan di dalam rumah? Manfaat dari sumber energi alternatif apa kira-kira? Energi listrik, ya. Terus apa lagi? Cahaya matahari. Kemudian apa lagi? Air. Kita akan mempelajari manfaat dari energi alternatif. Ada berapa aja manfaat energi alternatif? Seperti yang sudah kalian alami di dalam rumah, yaitu pemanfaatan energi listrik. Ya, itu berarti kaitannya atau pemanfaatan energi cahaya matahari. Bisa kaitannya dengan surya. Terus apa lagi? Selain itu, banyak ya kegunaan pemanfaatannya itu bisa untuk segala
dari beberapa macam sumber ya energi terbarukan seperti angin, air ini bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik itu ada macam-macam ya jenisnya. Ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, ya pembangkit listrik tenaga uap, terus tenaga surya. Banyak ya kalau misalnya kalian suruh nyebutin berapa manfaat dari energi alternatif itu apa aja yang sekarang ini kita manfaatkan. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Jadi berarti kalau kita menggunakan energi alternatif berarti itu akan terbarukan dan pastinya tidak akan merusak lingkungan, apakah betul, Bu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Bahwasanya kalau pemanfaatan energi alternatif itu tidak akan merusak kalau kita makainya tidak berlebihan ya. Itu tadi semua itu walaupun disebut alternatif bukan berarti tidak mempunyai dampak positif atau tidak mempunyai dampak negatif. Seperti pemakaian energi listrik kalau kita berlebihan kan biasanya ada konslet ya, kebakaran, percikan air, pertemuan di antara kedua kabel. Biasanya kayak gitu kan terjadi karena sering kita pakai, yaitu tadi yang Ibu sebutkan, sudah tidak terpakai lagi tetapi kalian masih terus mensuplai. Seperti kalian contohnya kalau sudah selesai ngecas handphone, itu dicabut casannya, itu ya. Asal kita tidak berlebihan dalam pemakaian, yaitu tidak akan merusak. Tapi kalau sudah berlebihan pasti akan merusak. Dan yang jelas kita buat sebagai ramah lingkungannya itu seperti apa ya, kita harus mengondisikan gimana caranya supaya manfaat dari energi alternatif itu benar-benar kita manfaatkan positifnya, bahkan negatifnya kita itu kalau bisa hindarin. Sekarang silahkan di kelompok masing-masing ya, bukan kelompok masing-masing, ini kelompoknya akan Ibu acak kembali ya. Jadi kita sifatnya nanti tuker anggota gitu ya. Jadi tuker anggota, silakan sekarang kalian ikut hitung anggota. Nanti dari kelompok 1 geser ke kanan, hitungan pertama ya, kelompok 1 geser ke kanan, nanti hitungan kedua kelompok dari kiri Ibu pindah ke kanan. Oke. Sekarang mulai hitungan pertama. 1 2, silakan. 2 2 2 2 2. Silakan, karena ini kan baru kelompoknya, jadi Ibu kasih waktu kalian 10 menit buat berdiskusi kembali terhadap kawan baru di kelompok kalian tentang pemanfaatan energi alternatif. Di sini juga Ibu akan bagikan LKPD ya. Jadi nanti silakan di situ diisi berdasarkan hasil diskusi dari kalian kelompok masing-masing. Silakan dibaca, tulis nama anggotanya siapa aja namanya, terus kemudian silakan dibaca berdasarkan petunjuk yang sudah ada di lembarnya. Isi apa nama dan tujuan dari di sini apa yang ininya? Kalian diminta buat menulis pemanfaatan energi alternatif ya, berupa pembangkit apa aja gitu ya. Energi terbarukan itu jenisnya kan banyak, ada angin, matahari, nah semua itu manfaatnya tentang apa. Oke, tuh Ibu kasih waktu 10 menit buat mendiskusikannya dan pemahamannya kembali. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang
game terlebih dahulu. Nama gamenya tetap sama, yaitu Teams Game Turnamen. Di sini peraturan mainnya apa? Ibu akan putar nanti spinnya itu ya. Spinnya akan putar. Nanti tetap sama perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 maju di depan. Terus ibu putar nih spinnya. Silakan kalian jawab soal masing-masing kelompok yang maju. Oke? Paham? Paham. Oke, kalau paham kita mulai. Oke, sudah siap buat main gamenya? Sudah, kalau sudah siap silakan perwakilan masing-masing kelompok. Kelompok pertama 2, 3, 4, 5 maju di depan. Bawa pena masing-masing. Pokoknya nanti kalau kelompok satunya selesai langsung berikutnya kelompok ke 2. Mulai anggota berikutnya. Sudah mulai? Pena sudah pegang semuanya? Sudah. Hitungan 1, 2, 3. Apa manfaat utama dari pemanfaatan tenaga surya? Langsung tulis di kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya persiapan buat soal nomor 2. 2 kelompok lagi. Kelompok 4, 5 belum. Oke. Ibu spin. Soal langsung. Soal nomor 3. Bagaimana cara pemanfaatan energi angin untuk menghasilkan listrik? Silakan. Siap? 1, 2, 3. Soal nomor 2. Apa peran biomasa dalam energi alternatif? Silakan. Soal nomor 2. Satu, 2, 3. Sudah ya? Apa yang dimaksud dengan sel bahan bakar hidrogen? Baik, sudah? Silakan. Soal nomor 1, fokus ke soal nomor 1. Sudah? Soal nomor 1, apa manfaat utama dari pemanfaatan tenaga surya? Pemanfaatannya ini banyak ya. Jadi bisa untuk pemanfaatan tenaga surya mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat biaya energi, mengandalkan sumber daya yang tak terbatas, yaitu sinar matahari. Benar tidak? Poin kalau betul 20. Soal nomor 2, apa peran biomasa dalam energi alternatif? Biomasa digunakan sebagai sumber energi alternatif melalui produksi bioetanol. Per 3. Bagaimana cara pemanfaatan energi angin untuk menghasilkan listrik? Energi angin dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga angin, di mana turbin angin mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Soal nomor 3. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan sel bahan hidrogen? Sel bahan hidrogen adalah sel bahan hidrogen ya. Soal nomor 4. Sel bahan hidrogen adalah teknologi yang mengkonversi hidrogen dan oksigen menjadi listrik dan air dengan satu-satunya produk samping berupa air. Soal nomor terakhir, sebutkan 4 macam pembangkit listrik. Ini banyak. Ada PLTA, ada pembangkit listrik tenaga air,
Kelompok 1 dapat poin 60. Kelompok 2 dapat poin 70. Kelompok 3 dapat poin 47. Kelompok 4 dapat poin 75. Kelompok 5 dapat poin 50. Terlihat sudah bahwa yang unggul kelompok dan kelompok 2. Oke. Tepuk tangan. Sudah? Untuk apresiasinya, ini kelompok yang terbaik ada kelompok 4 dan kelompok 2. Jangan dinilai dari isinya ya, tapi bentuk apresiasinya. Ini Bu, kan kelompok 4. Ya, yang pertama kelompok 4. 2. Game kita sudah selesai. Silakan sekarang buat perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan, ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami berlima di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami ingin mempresentasikan, lebih baik kita memperkenalkan anggota kelompok 3. Saya Dafa Putra. Saya Saiful. Silakan perwakilan Pak. Jadi hasil kesimpulan diskusi kami tadi, kami ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama itu pemanfaatan utama dari energi surya. Jadi pemanfaatan utamanya itu yang pertama dapat menghemat pengeluaran. Karena kita ini tidak bergantungan lagi dengan listrik konvensional. Yang kedua, kita itu dapat menghemat karena dengan adanya sinar matahari itu kita dapatkan dengan dikeluarin. dengan gratis, yaitu dengan tidak membayar. Dan kesimpulan kedua, peran biomasa dalam energi alternatif. Jadi perannya itu dapat meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya. Yang kedua, penggunaan biomasa juga dapat mengurangi jumlah limbah di lingkungan dan dapat mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Jadi di sini kami akan menjelaskan biomasa itu apa sih? Jadi nggak apa-apa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan biologi seperti tanaman. Tanamannya itu tanaman limbah organik seperti hasil limbah organik rumah tangga, kayak sayur-sayuran yang dimasak ketika itu sisa-sisanya bisa dibuat menjadi biomasa. Energi biomasa ini kita dapat dengan cara fermentasi bahan-bahan organik. Dari hasil fermentasi itu akan menghasilkan biogas yang dimanfaatkan dari bahan bakar agar dapat menghasilkan tenaga listrik untuk penerangan rumah tangga. Jadi biomasa ini diubah menjadi listrik. Setelah diubah menjadi listrik, maka digunakan untuk tenaga listrik penerangan rumah tangga. Biomasa juga dapat berupa gas metana, yaitu untuk gas kompor. Jadi gas yang digunakan ibu kita di rumah itu berasal dari biomasa, tetapi biomasanya itu ngebuatnya itu menggunakan gas metana. Bahan bakar etanol yang terbuat dari gula yang diambil dari jagung, gandum, dan kentang. Biomasa dari metana ini kita dapatkan melalui bahan bakar etanol. Bahan bakar etanol ini terbuat dari gula yang diambil dari seperti jagung, gandum, dan kentang. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gula. Bahan etanol sebagai bahan juga digunakan sebagai bahan transportasi yang kemudian dicampur dengan bensin. Kalau sudah dicampur dengan bensin maka akan disebut gasol. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, yaitu cara
Banyak. Hidrogen. Bahan bakar hidrogen itu apa sih? Jadi bahan bakar hidrogen adalah bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkit listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan hidrogen fuel cell. Yang kelima itu tadi ada macam-macam pembangkit listrik, mungkin teman-teman juga sudah tahu, yaitu antara lain pembangkit listrik tenaga angin atau bisa disebut PLTB. Kedua, pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, pembangkit listrik panas bumi. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya. Baik, ada yang ditanyakan? Saya Naila Salsabila. Kita kan pernah dengar biodiesel. Biodiesel itu apa sih? Ya, jadi biodiesel itu masih ada hubungannya dengan biomasa. Pengertian biodiesel ya, biodiesel adalah bahan bakar terbarukan yang digunakan dari mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan. Minyak tumbuh-tumbuhan ini seperti apa sih? Seperti sawit dan kelapa, bisa juga dari kakao. Ada lagi yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Alfa Nur Fadila. Izin bertanya, bagaimana sih proses biomasa itu dari biomasa terjadi energi listrik? Terima kasih. Ya, terima kasih sudah bertanya. Jadi prosesnya itu bagaimana sih? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Prosesnya itu dengan cara bahan-bahan organik yang dari hasil rumah tangga, limbah rumah tangga ibu-ibu kita itu biasanya kan memotong sayur itu ada limbahnya tuh yang nggak kepakai, itu tuh namanya limbah yang udah nggak kepakai. Jadi limbahnya itu kita fermentasi, terus hasil fermentasinya itu akan menghasilkan biogas yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang menghasilkan tenaga listrik. Jadi tenaga listriknya itu dari biogas hasil dari fermentasi. Begitu. Oke, baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Bagus ya. Untuk kelompok 3, terima kasih sudah sangat gamblang menjelaskan bahwa manfaat dari energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya sangat luar biasa. Bukan cuma listrik yang kita manfaatkan dalam rumah, tapi sekarang adalah gas ya, juga termasuk dari pemanfaatan energi alternatif. Oke. Terima kasih buat kelompok yang sudah maju hari ini. Semoga semuanya bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari sumber energi alternatif. Nah, untuk refleksi hari ini, sekarang Ibu tanya apa yang sudah kalian dapat tentang pembelajaran pada hari ini, tentang pemanfaatan sumber energi alternatif. Kita dapat mengetahui manfaat dari berbagai contoh pembangkit listrik Ya. yang terbarukan. Jadi bukan hanya energi-energi dari alam, juga limbah-limbah organik juga dapat kita manfaatkan sebagai energi alternatif. Iya, apalagi termasuk dari kotoran-kotoran ya. Sekarang kan kalau di daerah kita ini banyak yang punya peternakan. Itu bisa kita gunakan dengan apa tadi? Dengan biomasa. Oke, untuk refleksi hari ini silahkan buka link yang sudah Ibu share di grup ya. Silahkan kalian isi refleksi hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak. Ibu kasih waktunya kurang lebih 5 menit. Oke, sudah cukup waktunya, habis. Sudah pengisian refleksi semua ya. Nanti Ibu cek di ketahuan nanti siapa yang belum ngisi refleksi, akan Ibu kejar kalian. Harus ngisi soalnya. Baik, untuk materi berikutnya silahkan kalian pelajarin nanti proses ya. Sesuai ini kita pakai metode PJPL, yaitu pembuatan proyek. Masih tetap berlanjut. Silahkan kalian cari alat pemanfaatan dari sumber energi alternatif. Ada banyak itu ya, mau pakai cara
pemanfaatan tentang apa aja itu banyak, nanti kalian cari sumbernya dari manapun. Nah, itu untuk pelajaran hari ini. Silakan nanti hari ini dirangkum materi yang sudah kalian dapat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Silakan dipimpin Dre untuk berdoa. Baiklah teman-temanku, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai di akhir praktek pembelajaran siklus kedua ini. Semoga semua yang saya tampilkan bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.